warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-6, Inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Sesungguhnya dia mengajak kepada pendukungnya, kepada para loyalisnya, supaya mereka semua masuk ke neraka sa'ir. Oleh karena itulah kita harus waspada terhadap segala macam tipu daya syaitan. Apa saja tipu daya syaitan yang harus kita waspadai, yang supaya kita tidak terjebak ke dalamnya? Ada 7 tipu daya syaitan yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah syaitan mengajak kepada manusia untuk melakukan kekafiran, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hasyr ayat yang ke-16, kamathali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti permisalan syaitan pada saat dia mengatakan kufurlah kamu, maka ketika manusia itu sudah kufur, maka syaitan berlepas diri dari manusia semuanya. Yang kedua adalah syaitan mengajak kepada manusia untuk melakukan bid'ah, yaitu amalan-amalan yang kaitannya dengan masalah akidah ataupun masalah ibadah, tapi tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana bid'ah ini pembahasannya panjang. Yang disebut di sini adalah dalam kategori bid'ah hakikiyah, bid'ah yang memang betul-betul itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, yang itu menyebabkan manusia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah al-kabair. Syaitan menyuruh kepada manusia, senantiasa merayunya untuk melakukan segala macam dosa-dosa besar. Al-kabair atau dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang mendapatkan ancaman dari Allah ataupun Rasulnya, ada hukumannya yang jelas, yaitu berupa hukuman pidana misalnya. Kemudian yang keempat adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Manusia dirayu untuk melakukan dosa-dosa kecil, meremehkan dosa-dosa kecil yang apabila terus-menerus dilakukan itu akan menumpuk. Dalam sebuah hikmah dikatakan, la kadirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar apabila itu dibarengi dengan istighfar, taubat kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus. Yang 5 adalah al-israf fil mubah, yaitu berlebihan. Berlebihan dalam hal-hal yang mubah, mubadzir, maka itu akan menjadikan seseorang dosa, mendapatkan kemurkaan. Yang ke-6 adalah dia sibuk dengan segala sesuatu hal-hal yang tidak prioritas. Jadi mendahulukan hal-hal yang remeh daripada hal-hal yang penting, mendahulukan yang tidak penting daripada hal-hal yang penting. Sedangkan yang ke-7 adalah yang semua kita tidak bisa lepas dari gangguan syaitan adalah
ada gangguan fisik ataupun gangguan dalam lisan dan hati kita, dibisik-bisiki. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Inilah 7 macam gangguan setan yang harus kita waspadai dan harus senantiasa kita berhati-hati. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.